Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Anang di hari Kamis, edisi tanggal 16 Juni 2022, dalam kegiatan live Doremi dongeng arek milenial. Informasi perpustakaan. Mohon perhatian, pemustaka yang hendak membaca buku dan selesai membacanya harap mendaftarkan bukunya ke petugas. Sekian informasi dari kami. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Informasi perpustakaan. Mohon perhatian, pemustaka yang hendak membaca buku dan selesai membacanya harap mendaftarkan bukunya ke petugas. Sekian informasi dari kami. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Informasi perpustakaan. Mohon perhatian, pemustaka yang hendak membaca buku dan selesai membacanya harap mendaftarkan bukunya ke petugas. Sekian informasi dari kami. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Nah, selamat pagi adik-adik, sahabat pustaka, sobat RGR, dan teman-teman kecil dimanapun kalian berada. Live Doremi dongeng arek milenial adalah kerjasama dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, dan kegiatan ini juga didukung oleh Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Kabupaten Tulungagung. Nah, untuk menyaksikan kegiatan ini, teman-teman adik-adik bisa melihat di live streaming Instagram Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung, atau juga bisa melihat di Radio Guyub Urukun 90,1. Nah, saya sapa dulu yang sudah bergabung. Ini ada Kak Afreina. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Anang dan Kak Diki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Afreina. Ada lagi Kak Nolep Vlog. Selamat pagi. Nah, ada informasi dari Perpustakaan Tulungagung bahwasanya kita sudah buka full. Teman-teman silakan kalau ingin berkunjung ke perpustakaan, ingin membaca buku, atau ingin ingin mencari wifi gratis atau ingin mencari tempat yang nyaman buat diskusi, mengerjakan tugas, silakan. Kita sudah buka untuk keperluan teman-teman tentang buku bacaan yang ingin dibaca, atau atau mungkin teman-teman yang punya buku nggak terpakai di rumah, sangat layak untuk dibaca, silakan bisa disumbangkan ke Perpustakaan Tulungagung. Nah, kami juga menerima donasi buku dari sahabat perpustakaan, dari sobat RGR juga. Nah, kalau belum tahu Perpustakaan Tulungagung ada di mana sih? Ya, Perpustakaan Tulungagung ada di Jalan RA Kartini nomor 11, lebih tepatnya di lingkaran alun-alun Tulungagung, di sebelah sisi timur, ya, sebelahnya gedung DPR. Ada lagi dari Kak Surya Hadi. Selamat pagi Kak. Dari Radio Guyub Urukun juga. Selamat pagi Kak. Pagi sobat Doremi. Selamat pagi. Oh ya teman-teman, jika teman-teman pernah berkunjung ke Perpustakaan Tulungagung, nah di depan itu ada box, yaitu tentang hibah buku. Nah, teman-teman nanti misalkan misalkan mau donasi buku, selain bertemu dengan petugas, bisa juga disampaikan melalui box donasi buku. Nah, tepatnya ada di depan perpustakaan itu. Kemudian, nah, Kak Anang ini sedang berada di ruang layanan baca anak. Nah, di sini ada main-mainan, ada buku-buku anak-anak tentunya. Adik-adik yang mau berkunjung ke perpustakaan, silakan bisa main di sini.
sebentar lagi kita sambut Kak Deiki ya. Adik-adik ini sudah siap kan untuk mendengarkan dongeng hari ini? Tentang apa? Ada yang tahu? Ya, hari ini akan dibawakan oleh Kak Deiki dongengnya tentang legenda Gunung Budek. Nah, ini adalah salah satu gunung yang ada di daerah Tulungagung. Kita panggilkan Kak Deiki untuk bergabung dengan kita ya. Selamat pagi Kak, silakan. Selamat pagi. Nah, perkenalkan dulu, ini adalah Kak Deiki, salah satu guru di SMA Katolik ya Kak? Ya, betul. Ya, benar. Kak Deiki sudah lama Kak mengajar? Saya jadi guru di SMA Katolik baru 1,5 tahun ini, Mas. Oh, 1,5 tahun. Iya. Guru bahasa Bahasa Indonesia ya Kak? Gitu. Iya. Kemudian ada yang mau disampaikan dulu Kak? Salam-salam mungkin. Oh iya, salam buat ini ya, muridnya, siswanya Kak Deiki dari SMA Katolik Tulungagung ya Kak. Itu mengajarnya kelas gimana Kak? Kelas berapa aja atau? Saya mengajar kelas setingkat kelas 10, Mas. Kelas 1. Iya, kelas 1. Ini sudah lama nggak SMA jadi lupa kelas 10 kelas berapa. Iya. Di pelajaran bahasa Indonesia itu di SMA ada semacam mendongeng apa enggak Kak? Atau cerita gitu? Kalau pelajaran SMA khusus untuk cerita rakyat di kelas 10 itu ada bab namanya hikayat, Mas. Oh, hikayat. Hikayat. Jadi hikayat itu nanti menceritakan tentang cerita rakyat, dan endingnya nanti siswa-siswi itu nanti akan kita proses untuk bisa menciptakan sebuah cerita sendiri. Jadi cerita sudah ada diperbarui lagi. Oh, gitu ya, Ya, seperti katanya menarik. oh gitu. Iya. Hikayat namanya Kak ya. Hikayat. Saya yang taunya hikayat itu soalnya yang itu, yang apa, yang kayak Timur Tengah, kayak Aladin, Banyak Abu hikayat. Nawas gitu itu. Kalau sebenarnya di itu nggak melulu tentang yang di sana Kak ya, yang di daerah kita sendiri juga bisa ya Kak? Bisa. Hikayat gitu. Bisa. Banyak hikayat yang ada di Tulungagung. Bahkan Tulungagung itu kaya, Mas, dengan cerita-cerita rakyat sebenarnya. Kaya sekali. Oh gitu. Iya. Dari cerita legenda Sungai Lembu Peteng, ada dari Gunung Budek yang saya bawakan ini. Termasuk yang mau dibawakan. Betul, banyak sekali. Benar. Iya. Baik teman-teman, apakah sudah siap? Nah, silakan cari tempat yang enak, posisi yang nyaman. Kak Deiki sudah siap? Insya Allah siap. Nah, sebentar lagi kita saksikan legenda Gunung Budek dipersembahkan oleh Kak Deiki. Silakan Kak. Selamat pagi para sahabat pustaka semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Kak Deiki Bagus Pranoto. Kali ini saya akan membawakan sebuah dongeng legenda yang sangat terkenal sekali di daerah kita Tulungagung, yaitu adalah legenda Gunung Budek. Sebelum cerita saya mulai, saya akan memberikan sedikit pengetahuan terlebih dahulu kepada sahabat pustaka semuanya, bahwasanya Gunung Budek ini adalah salah satu gunung yang beberapa tahun yang lalu itu diteliti oleh para peneliti, dan ternyata Gunung Budek ini adalah salah satu gunung api purba yang ada di daerah kita. Wah, kita harus bangga karena apa? Gunung Budek ini adalah termasuk gunung api purba. Bahkan di Gunung Budek juga di sana menjadi tempat untuk para pencari nafkah atau bisa membawakan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Jadi di sana itu banyak sekali penjual-penjual makanan dan lain sebagainya. Bahkan tak itu juga, Gunung Budek pun juga di sana pemandangannya begitu indah sekali. Bukan hanya pemandangan saja, tetapi ada cerita yang patut untuk kalian ketahui sebagai generasi muda.
bahwasanya di Gunung Budak itu pernah ada sebuah cerita yang sudah diyakini oleh masyarakat sekitar, yaitu tentang legenda Gunung Budak. Mari kita mulai sekarang. Ternyata di Kadipaten Betak yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Kadipaten Bedalem itu memiliki 2 orang putri. Yang pertama bernama Roro Kembang Sore dan yang kedua bernama Rara Ringgit. Alkisah, di sebuah waktu ada seorang kesatria yang bernama Adipati Kalang itu lari bersembunyi di Kadipaten Betak. Ternyata Kasan Besari itu, Adipati Kalang itu berlari di Kadipaten Bedalem dikarenakan kesalahannya sendiri, karena dia sudah menantang Mahapati Gajah Mada. Akhirnya dia berlari dan sampailah Adipati Kalang di Kadipaten Bedalem. Dia bersembunyi di Taman Kaputren. Nah, di Taman Kaputren itu dia bertemu dengan seorang putri yang sangat cantik sekali bernama Rara Ringgit. Padahal si Kalang itu sebenarnya sudah tahu jika Rara Ringgit itu adalah masih saudaranya sendiri, karena Rara Ringgit itu adalah keponakannya dia sendiri. Tapi karena cinta itu membutakan segalanya, akhirnya terjadilah sebuah hal yang tidak patut untuk ditiru. Dia ingin menodai si Rara Ringgit, tetapi akhirnya si Rara Ringgit itu menolak. Akhirnya dia lari keluar dari Kadipaten Betak, lari ke arah utara, dan sampailah Rara Ringgit di sebuah hutan. Dia di sana kebingungan. Aduh, berada di manakah saya sekarang ini? Tolong saya. Dan Rara Ringgit pun menangis. Dia kebingungan karena di tengah hutan berantara tidak ada orang sama sekali. Dia tersesat. Dan tak lama kemudian, untung suara permintaan tolong dari Rara Ringgit ini didengar oleh ibu-ibu pencari kayu yang namanya adalah Mbok Rondo Dadapan. Akhirnya Mbok Rondo Dadapan menghampiri si Rara Ringgit. "Hei nak, kamu kenapa di tengah hutan menangis?" Akhirnya si Rara Ringgit menjawab, "Begini ibu, tolong saya sedang ketakutan. Saya dikejar-kejar oleh paman saya yang rakus akan sebuah perasaan cinta." "Wah, kasihan sekali kamu nak. Ya udah, mari ikut ibu ke rumah. Insya Allah kalau engkau ikut saya ke rumah, insya Allah nanti kamu akan aman." "Terima kasih ibu atas bantuannya." Akhirnya pergilah Rara Ringgit dengan Mbok Rondo Dadapan ke rumah ibu pencari kayu tersebut. Di perjalanan, Rara Ringgit melihat sebuah pemandangan desa yang sangat indah sekali. Ada air yang mengalir jernih, ada sawah-sawah hijau yang terbentang luas, ada gunung-gunung yang tinggi menjulang. Dan tak lama kemudian sampailah Rara Ringgit dan Mbok Rondo Dadapan di rumah tempat tinggal si ibu pencari kayu tersebut. Nah, nak Ringgit, kita sudah sampai di rumah ibu. Mohon maaf ya nak, jika rumah ibu tidak terlalu bagus. Dan Rara Ringgit pun menjawab, "Ya tidak apa-apa ibu, ini sudah bagus kok, karena ibu sudah mau menolong saya pun sudah termasuk hal yang sangat luar biasa sekali." Akhirnya Rara Ringgit dan Mbok Rondo Dadapan itu masuk ke rumah. Akhirnya tak lama kemudian Rara Ringgit bertanya kepada si ibu pencari kayu tersebut, "Ibu, kamu di sini tinggal dengan siapa saja?" Akhirnya si Mbok Rondo Dadapan pun menjawab, "Begini nak, ibu di sini tinggal bersama anak ibu, laki-laki yang bernama Jaka." Terus si Rara Ringgit bertanya lagi kepada Mbok Rondo Dadapan,
sekarang anak ibu kemana? Kok belum kelihatan? Padahal ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Akhirnya si Borododa pun menjawab kembali pertanyaan dari si Rara Ringgit tersebut. Begini nak, anak ibu sedang mencari kayu di tengah hutan. Mungkin sebentar lagi anak ibu akan datang. Tak lama kemudian datanglah anak pencari kayu ibu tersebut, namanya adalah si Jaka. Assalamualaikum Bu, Jaka sudah pulang. Akhirnya si ibu membukakan pintu. Iya nak, silakan masuk. Masuklah si anak Jaka tadi ke dalam ruangan. Habis itu kagetlah si Jaka. Karena apa? Di rumahnya terdapat seorang putri yang sangat cantik sekali. Dan si Jaka pun bertanya kepada ibunya, Ibu, itu siapa? Kok cantik sekali? Apakah itu calon saya, Bu? Akhirnya ibu pun menjawab, Jaka, kamu jangan salah sangka terlebih dahulu. Ini adalah Rara Ringgit. Rara Ringgit ibu temukan di tengah hutan tadi. Dia menangis karena dia takut dikejar-kejar oleh pamannya. Akhirnya ibu selamatkan dan ibu taruh di rumah kita. Wah, enak loh Bu. Kita tambah anggota baru. Ya, tapi kamu ingat Jaka, kamu harus berbuat baik kepada Rara Ringgit. Jangan sampai kamu berbuat yang tidak senonoh ya. Iya Bu. Akhirnya di rumah ibu pencari kayu tersebut terjadilah sebuah kesenangan sangat luar biasa. Yang dahulunya Jaka ini adalah seorang anak yang pendiam, tidak mau berbicara. Akhirnya dia menjadi anak yang berubah 100%. Dia suka berbicara, dia bisa berkomunikasi dan lain sebagainya. Dia bisa bersosial dengan baik ya gara-gara dia bertemu dengan si Rara Ringgit. Ternyata si Jaka ini menyimpan rasa suka dengan si Rara Ringgit. Di suatu hari akhirnya si Jaka ini memberanikan diri untuk mengutarakan rasa sukanya kepada si Rara Ringgit. Rara, kesini dong, saya mau ngomong. Terus akhirnya si Rara Ringgit menjawab, ya ada apa Jaka? Begini ya Rara, sudah beberapa hari ini kamu telah merubah saya. Kamu telah bisa merubah saya dari sikap saya dulu yang pendiam, sikap saya tidak tahu bersosial. Akhirnya dengan adanya kamu di rumah ini, aku menjadi seorang yang sudah bisa berubah. Dan aku pun mempunyai perasaan cinta dengan kamu, si Rara. Akhirnya kagetlah perasaan si Rara Ringgit. Karena Rara Ringgit juga tahu bahwasanya dia adalah keturunan dari seorang raja, sedangkan Jaka ini adalah keturunan orang Sudra, yaitu orang yang kastanya paling bawah. Akhirnya terjadilah gejolak yang sangat luar biasa di dalam hati si Rara Ringgit tersebut. Rara Ringgit kebingungan, kalau dia menolak otomatis dia akan menyakiti anak dari ibu pencari kayu tersebut. Kalau dia menerima, dia akan salah karena dia akan melanggar pantangan dari kasta yang dia anut. Akhirnya ketemulah si Rara Ringgit dengan sebuah siasat agar si Jaka dan si ibu pencari kayu itu tidak sakit hati. Nah, akhirnya dia memberikan janji kepada si Jaka tersebut. Rara Ringgit ngomong seperti ini, ya Jaka, aku menerima perasaan kamu kepada saya, tetapi ada satu syarat yang harus kamu penuhi. Kamu harus bertapa di atas gunung dengan lamanya 40 hari 40 malam dengan tutupan cikrak. Cikrak itu adalah alat untuk membuang sampah, menghadap ke barat. Dan jika bukan saya yang membangunkan kamu, kamu jangan sampai terbangun dari tapamu. Apakah kamu siap? Akhirnya si Jaka pun menjawab, ya saya siap. Saya akan melakukannya demi cintaku padamu si Rara. Akhirnya berangkatlah si Jaka ini ke atas bukit dengan membawa cikrak.
Dia naik ke gunung, dia bertapa menghadap ke barat. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Si ibunya Jaka itu kebingungan karena biasanya anaknya itu akan pulang sebelum jam 5. Tidak pulang, akhirnya dia kebingungan, dia menangis seharian. Dia bertanya kepada si Rara, "Nak, apakah kamu mengetahui si Jaka kemana?" Sebenarnya si Rara itu ingin menjawab kalau si Jaka ini lagi bertapa, tetapi dia tidak mau. Dia takut nanti ibunya malah marah kepada dia. Akhirnya dia ngeles. Ngeles itu artinya dia memberikan jawaban yang tidak sebenarnya. Dia menjawab, "Saya tidak tahu, Bu." Akhirnya sehari itu ibu Jaka itu menangis terus. Dia makan tidak enak, minum pun juga tidak enak. Akhirnya semalam pun dia tetap menangis dan sampai fajar terbit. Tepat pukul 7 pagi, ibunya Jaka itu merenung, di mana sih anak saya? Akhirnya dia ingat, biasanya si Jaka itu kalau marah pasti dia akan pergi ke atas gunung dan akan bermain-main di tengah hutan. Itu adalah kebiasaan Jaka sampai kecil kalau dia marah. Akhirnya berangkatlah ibu Jaka ke atas bukit di belakang rumahnya tersebut. Dia berangkat. Alangkah kagetnya ibu Jaka mengetahui kalau anaknya itu sedang bertapa di atas gunung dan memakai tutupan cikrak. Akhirnya si ibu Jaka itu ngomong, "Loh, Nak, kesini. Ibu dari kemarin mencarimu loh, Nak. Kamu kok malah di sini tidak pulang-pulang? Apa kamu tidak lapar? Ibu sudah masak enak loh di rumah." Jaka tetap diam. Karena Jaka tahu dia sudah berjanji kepada kekasihnya yaitu si Rara Rigit, dia tidak akan terbangun dari tapanya kalau bukan si Rara Rigit yang membangunkan dia. Akhirnya dia tetap diam. Terus ibunya memanggil lagi si Jaka, "Nak, ayo pulang. Kamu kenapa masih di sini? Kamu tidak lapar ya? Ayo pulang. Sudah pagi ini, kamu dari kemarin belum pulang loh." Jaka pun tetap terdiam dalam tapanya. Akhirnya ibunya kesal dan terucaplah sumpah serapah dari seorang ibu Jaka tersebut. "Kamu dari tadi ibu panggil tetap diam saja, tidak menjawab. Dasar kau masih muda seperti batu." Habis terucaplah kata tersebut, terjadilah sebuah keanehan. Alam berubah menjadi mendung. Angin bertiup dengan kencangnya dan petir menyambar di langit. Akhirnya tubuh Jaka pun berubah menjadi batu. Dan kagetlah si ibu Jaka tersebut. "Loh, Nak, kamu kok menjadi sebuah batu? Kenapa kamu, Nak, kok menjadi sebuah batu?" Ibu Jaka pun menangis. Dan ibu Jaka pun meminta pertolongan kepada Tuhan. "Tuhan, tolong kembalikan anak saya. Saya sudah salah mengucapkan sebuah sumpah. Tolong kembalikan anak saya, Tuhan." Karena nasi sudah menjadi bubur, tidak bisa kembali lagi. Akhirnya ibu Jaka pun menangis di pangkuan anaknya. "Jaka, seperti inilah nasibmu, Nak. Kamu dari kecil ibu besarkan. Kamu adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Kenapa nasibmu seperti ini, Nak?" Akhirnya setelah ibunya menangis, sebagai pengingat untuk semuanya, akhirnya ibu Jaka memberikan sebuah tenger, atau tenger itu dalam bahasa Indonesianya adalah sebuah tenger itu bisa diartikan sebuah petunjuk. Maksudnya nanti jika daerah ini kelak menjadi sebuah desa, maka gunung ini akan saya beri nama sebagai Gunung Budak. Ini aku beri nama seperti ini karena ini sudah sebagai
rasa syukur saya memiliki anak seperti kamu Jaka. Akhirnya Ibu Jaka pun turun dari atas gunung menuju ke rumah bertemu dengan si Rara. Si Rara pun kaget. Loh, Ibu, kenapa Ibu menangis? Ibu cuma bicara seperti ini. Begini nak, anakku sudah menjadi batu di atas gunung. Saya sudah tidak bisa hidup lagi. Kalau kamu ingin melihat, kesanalah. Betapa kagetnya si hati Rara, karena Rara tahu kalau Jaka Budak itu bertapa di atas gunung itu karena syaratnya, karena syaratnya akhirnya si Rara langsung pergi dari rumahnya si Ibu Pencari Kayu tersebut dan naik ke atas gunung. Dia kaget, ternyata si Jaka sudah berubah menjadi sebuah batu. Akhirnya Rara pun juga menangis. Akhirnya Rara pun juga bersumpah di hadapan patung Jaka bahwasanya dia sampai akhir hayatnya dia tidak akan menikah dengan siapapun kecuali dengan anak Ibu Pencari Kayu, yaitu si Jaka tadi. Akhirnya Rara Ringkih turun dari gunung dan dia menjadi seorang pertapa sampai akhir hayatnya. Nah, dari cerita tersebut kita mendapatkan sebuah amanat bahwasanya jika kita patuh kepada seorang raja, kita harus lebih patuh kepada seorang ibu. Jika kita sayang kepada kekasih kita, kita harus lebih sayang kepada ibu kita. Karena apa? Ibu adalah seorang yang telah mendidik kita, melahirkan kita, dan merawat kita dari kecil sampai kita dewasa. Jadi, sahabat pustaka, jangan sampai kita menyakiti hati kedua orang tua kita, terutama adalah seorang ibu. Karena apa? Ibu adalah malaikat pertama di dunia ini yang rela bangun pagi, tengah malam terbangun hanya untuk menenangkan kita yang sedang menangis. Jadi Kak Diki harap nanti jika sahabat pustaka sudah dewasa, kita harus membalas jasa para ibu kita. Karena apa? Berkat ibulah kita bisa berada di dunia ini. Terima kasih. Nah, cerita yang luar biasa tentang legenda Gunung Budak. Sekarang jadi tempat wisata Kak ya? Iya, tempat wisata. Oh ya, sahabat pustaka, ada yang pernah ke Gunung Budak? Nah, Kak Anang belum pernah ke sana. Siapa tahu nanti sahabat pustaka mau main ke sana, tolong diajak ya Kak Anang ke sana ya. Oh iya, tadi Kak Anang ulangi lagi salah satu yang dapat dipetik dari legenda Gunung Budak adalah untuk berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Bersyukurlah kalau sahabat pustaka masih punya kedua orang tua, jangan sampai disia-siakan ya Kak ya. Betul. Kalau masih ada dibahagiakan. Cara membahagiakan orang tua itu simpel sebenarnya Kak ya. Iya. Kalau dipanggil itu dijawab, kalau minta tolong itu dibantu, cukup sekecil itu ya Kak ya. Iya. Nah, kita sapa-sapa dulu Kak. Lanjut dari yang tadi ada Kak Trituti Chips, selamat bergabung. Ada Kak Ade Hakim, ada Kak Tahta Afina, Kak Yesi, Kak Punglina, selamat pagi. Ada Kak Haulah, Kak Deni, Heri Wahyudi, ada Kak Deni Heri, ada perpustakaan .um, ada Kak Dina, ada Kak Ani, ada Kak Alfia. Selamat bergabung, terima kasih telah mengikuti live Doremi pada hari ini. Oh ya Kak, saya mau lanjutannya lagi Kak, boleh Kak? Silakan. Di SMA Katolik ada perpustakaan? Ada ya. Kemudian Kakak sebagai guru bahasa itu pernah nggak semacam ayo belajar di perpus gitu? Atau bagaimana untuk memanfaatkan perpustakaan di sekolah gitu Kak? Untuk memanfaatkan istilahnya apa ya, perpustakaan yang ada di sekolah. Kemarin barusan saja kan di pelajaran bahasa Indonesia itu terakhir ada namanya
buku fiksi dan non fiksi. Ya, Kemarin fiksi itu dan di akhir pembelajaran saya menugaskan siswa saya untuk menuju ke perpustakaan untuk mencari satu buah buku fiksi. Nanti wajib mereka baca dan nanti di akhir pembelajaran wajib untuk mereka bedah di depan kelas. secara bergantian gitu Secara ya. bergantian. Oh, keren keren keren. Ya, biar anak-anak juga mengenal perpustakaan juga. Kan juga kasihan kalau anak tidak sekolah 3 tahun tidak pernah ke perpus kan juga. Benar benar benar. Kan katanya perpustakaan adalah jantung sekolah Nah, gitu Kak. Iya iya iya. Oh iya Kak Diki, mungkin ada pesan-pesan kepada sahabat pustaka, sobat RGR biar rajin membaca, itu ada tips nggak Kak? Biar rajin membaca gitu, biar ingin membaca gitu aja deh. Gimana Kak? Kalau untuk tips membaca yang baik biar kita suka Kak ya. Menurut saya, karena pengalaman saya pribadi, kita minimal kalau kita ingin suka membaca itu kita baca yang menurut kita itu yang paling kita sukai apa. Kalau saya kan lebih suka cerita-cerita rakyat. Iya. Jadi saya mungkin yang saya baca ya cerita tentang calon arang, tentang Totok Kerot, dan cerita-cerita tentang yang ada tuturnya seperti itu saya suka. Jadi yang kita suka tuh yang harus kita baca. Jadi kita ndak harus tamat tentang buku yang halamannya 500 halaman, enggak. Yang penting kita membaca, contoh kita membaca satu cerita itu tadi ya calon arang ya, itu kan Iya. karyanya Pram itu paling halaman cuma 200 halaman. Itu cerita yang menurut saya paling mudah dipahami. Itu Pramudia Anantatur itu membuat cerita calon arang itu memang untuk anak-anak. Oh iya. Memang untuk anak-anak. Jadi dia tujuan untuk si anak-anak. Tetapi memang ya si Pram itu kan adalah sosok penulis yang memang agak ke kiri ya. Jadi dia menggambarkan sosok calon arang itu dengan perempuan mesin penghancur. Kenapa bisa dikatakan mesin penghancur? Karena si calon arang itu adalah seorang tukang teluh Kak. Tukang teluh itu adalah seorang tukang santet. Seperti dukun gitu Kak ya berarti ya. Dia itu kan punya putri cantik namanya Ratna Manggali. Oh. Dan semua orang pun tidak berani mendekati dia karena apa? Dia orang-orang tahu kalau dia itu putri dari seorang tukang teluh. Akhirnya si calon orang itu marah sekali. Akhirnya dia meminta izin kepada Dewi Durga. Dewi Durga itu adalah di bukunya Pram itu dia diterangkan dia tuh anaknya Dewi Durga itu. Dia dikasih izin, ya udah enggak apa-apa kamu memberikan istilahnya kalau sekarang pandemi pagebluk kepada masyarakat, tetapi ingat jangan sampai merambat ke daerah pusat pemerintahan kerajaan Kediri, karena yang tidak suka dengan anakmu adalah orang-orang sekitar sini saja. Akhirnya jadi teluh Kak. Jadi pagi sakit, sore meninggal, sore sakit, pagi meninggal, setiap hari seperti itu. Oh gitu. Iya. Jadi calon arang itu ada situsnya, berada di Desa Ngurah. Jadi kalau sahabat pustaka pengen tahu, kan kita mengenalnya calon arang itu kan dari Bali ya. Iya. Nah ternyata calon arang itu asalnya dari Kediri. Ada itu di timurnya kecamatan Ngurah. Itu ada. Kediri ada. Oh, iya. Ada di sana situs calon arang. Jadi dari sini intinya kalau kita ingin minat membaca pada diri kita sendiri ya kita cari saja referensi apa yang menurut kita sukai. Kalau kita suka tentang cerita ya kita baca cerita yang menurut kita suka. Tapi kalau kita baca yang tidak suka nanti tidak akan selesai. Dan ternyata itu bisa dikait-kaitkan Kak ya. Seperti Kak Deki yang suka cerita tutur, cerita kerakyatan gitu, itu bisa dialihkan ke sejarah. Akhirnya bisa wisata sejarah ya, melihat situs, melihat zaman dulu kayak apa gitu. Akhirnya bisa merambat kemana-mana gitu Kak ya. Itu kayak hebatnya cerita tutur itu. Cerita tutur itu adalah memang cerita itu kan bersifat, tutur itu adalah cerita yang orang tidak mengetahui siapa pengarangnya, tahu-tahu ada dan ceritanya itu dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Jadi kalau cerita tutur itu kalau semakin banyak versi itu malah semakin baik. Oh gitu. Makanya kemarin waktu pelajaran hikayat saya itu saya suruh merubah cerita Totok Kerot menjadi cerita yang lebih baik lagi. Tetapi tetap harus berpatokan dengan cerita yang asli. Oh. Dan kemarin sempat Kak, siswa saya itu bisa merubah cerita Totok Kerot menjadi cerita yang fiksi yang
kekinian. Coba saya ceritakan sedikit ya. Ya, boleh. Ini sebenarnya mungkin nanti anaknya biasa saya suruh dongeng di sini enggak? Wah, terima kasih sekali. Dia menceritakan tentang tata krama tersebut. Jadi Iya, dia tuh iya. menulisnya seperti ini. Ada seorang perempuan juga. Perempuan itu namanya siapa? Mungkin namanya saya lupa. Dia itu adalah seorang siswa sebenarnya, siswa di sekolah swasta yang terkenal di daerah Surabaya. Ya. Dia itu saat perjalanan naik kereta itu dia itu terngiang-ngiang di pikirannya. Dia terngiang-ngiang waktu sekolah itu kan dia diberikan sebuah cerita, katanya di daerahnya tempat tinggalnya di Kediri itu ada patung perempuan berwujud buta yang dikutuk menjadi batu juga, sama seperti si Joko Budak Iya. oleh Raja Jayabaya, karena dia ingin melamar Raja Jayabaya dengan cara yang licik, yaitu merubah dirinya menjadi seorang seorang putri. Iya. Nah, akhirnya dia tertidur, dan di dalam tidurnya itu dia menjadi totok kerot. Jadi totok kerot. Dia kaget, loh, saya kok menjadi buta. Seperti itu. Akhirnya dia itu bingung loh. Dia itu memerankan si totok kerot tersebut. Jadi dia tuh mulai dari totok kerot awal cerita dia masih berwujud buta, akhirnya dia merubah dirinya menjadi seorang putri cantik, dan akhirnya dia melanggar aturan. Kalau sudah menjadi putri jangan sampai berenang di sendang. Itu dia melakukan semua adegan tersebut. Seperti itu. Terus setelah dia terbangun, betapa kagetnya dia, di depannya itu ada totok kerot yang asli. Terus totok kerot bertanya kepada si siswa itu, Iya. kenapa kamu kok tidak bisa merubah nasib saya? Padahal saya sudah mempercayai kamu untuk bisa merubah nasib saya. Akhirnya siswa itu menjawab kepada hantu itu di depannya, Iya. Mohon maaf ya, nyonya, saya tidak bisa merubah nasibmu, karena walaupun bagaimanapun kamu tetap salah. Kamu sudah membohongi seorang raja. Saya sudah berusaha mati-matian untuk menolak saat aku disuruh untuk menuruti ritual merubah wujud. Saya sudah menolak, tetapi saya tidak bisa merubah nasib. Nah, lebih jelasnya nanti biar sisa saya menjelaskan. Saksikan ke edisi live Doremi selanjutnya. Iya, benar. Jadi gitu ya, Kak. Terima kasih sekali, Kak, sudah sama-sama. bergabung dengan kita di kegiatan live Doremi edisi 16 Juni 2022. Nah, insya Allah ke depan kita akan menyajikan cerita-cerita yang bagus semacam hari ini. Dan dari siswanya Kak Diki ini nanti ada 2 ya, Kak, kira-kira. Sebenarnya banyak. Oh, Tinggal kita bisa dijadwalkan nanti. Kalau banyak nanti bisa kita seling-selingin dengan teman-teman yang lain. Tadi kayaknya Kak Afreina juga mau mendongeng lagi. Kebetulan Kak Afreina itu adalah kakak saya. Oh gitu. Kakak kandung. Oh gitu. Oh iya. Kemarin Kak Afreina dongeng di sini tahu berarti Kak? Oke, tahu. Oh iya. Oh, Kak Afreina kakaknya Kak Diki. Oke, saya baru tahu ini, Kak. Terima kasih sahabat pustaka, sobat RGR telah bergabung dengan acara kita di Live Doremi. Saksikan Live Doremi pekan selanjutnya dengan cerita yang tak kalah seru juga dari hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih ke Kak Diki. Sama-sama. Kita salam literasi dulu ya, Kak. Salam literasi. Bye bye.